Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter kelapa sawit Indonesia. Salam sukses buat petani pemula. Ini Adi Petani memberikan sebuah penjelasan ya tentang kelapa sawit di sini. Di antara kita banyak menjumpai ya video atau itu postingan tentang umur kelapa sawit masih TWM dari umur 0 sampai 36 bulan. 36 bulan itu umur 3 tahun ya. Ada yang berumur 4 tahun, 5 tahun. Kini harus dipahami terlebih dahulu ya. Kalau sawit yang masih umur dari 0 sampai 3 tahun itu masih subur. Unsur haranya masih bagus, unsur hara tanahnya masih banyak. Biarpun itu kita memupuknya dalam setahun itu cuma sekali, itu otomatis tetap bagus. Biarpun dalam pemupukannya kurang atau telat, itu tetap masih bagus. Karena kandungan unsur hara tanah tersebut masih ada. Tapi apabila sawit kita itu udah menjelang umur 7 tahun ke atas atau sebesar ini, itu udah banyak menyerap kandungan unsur hara. Membutuhkan unsur-unsur seperti kalium, nitrogen, fosfat, dan magnesium, dan lain-lainnya. Itu sangat membutuhkan. Jadi kita sebagai petani pemula itu harus kita koreksi dari 0 sampai ke depannya, dari menjelang umur ke depannya 7 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun. Itu harus kita perhatikan. Karena semakin besar sawit itu, semakin bertambah umur sawit itu, maka untuk penyerapan unsur haranya itu sangat banyak. Apalagi penyerapan kadar airnya itu sangat membutuhkan banyak kali. Jadi gimana cara untuk perawatannya agar sawit itu terjaga kondisi kelembapan tanah atau kadar air atau cepat penyerapan pemupukan kelapa sawit. Di sini kita perhatikan ya, banyak di antara kita petani-petani pemula itu penyemprotannya menggunakan penyemprotan total. Habis itu baik itu gawang matinya, baik piringannya, baik itu gawang hidupnya, itu disemprot total tanpa pemupukan dengan pemupukan yang tidak mencukupi, pemupukan yang minim. Setelah penyemprotan itu dilakukan dengan pemupukan contohnya seperti KCL, seperti urea. Itu sangat berpengaruh pada akar. Karena ketika kita melakukan penyemprotan, akar sawit tersebut udah mati. Ditambah kita taburkan dengan urea, bertambah lagi akarnya akan mati. Jadi disitulah penyerapan kadar unsur hara tanah itu atau pemupukan itu lambat kali. Karena tidak penyerapan, karena akar-akar yang ada di dasar-dasar tanah itu sudah mati. Jadi gimana untuk menjaga akar tersebut? Makanya untuk penyemprotan herbisida itu cuman lingkaran piringan saja, atau 1,5 meter atau 2 meter atau 1 meter. Maka semua kadar yang ada di bawah pokok kelapa sawit itu rumputnya tidak otomatis habis. Kecuali jangan sampai gulmanya itu terlalu padat. Bisa kita contohkan di sahabat-sahabat petani. Kita coba kita lihat ya sahabat. Nah, nih itu adik petani melakukan seperti itu rumput-rumput yang mana yang ini jarang rumputnya. Itu kita lihat seperti itu nggak perlu untuk penyemprotan, karena tidak kita lihat rumputnya tidak terlalu padat kan. Itu jadi kadar air itu akan bagus, dan akar-akar yang baru itu tidak merusak ketika kita melakukan penyemprotan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, tak heran kita kalau sawit itu masih kecil bagus, pertumbuhannya hijau, pelepahnya hijau, itu kita tidak heran. Apalagi kebun itu kita penebangan, kita bakar, itu zat unsur hara itu sangat banyak kandungannya, seperti kompos itu sangat banyak apabila lahan itu dibakar. Jadi kalau lahan itu stacking seperti lahan adik petani ini dulu, itu lahannya pakai alat, kita stacking itu tanah humusnya itu terkikis semua. Jadi untuk memulihkan itu, makanya adik petani tidak ada penyemprotan gawang mati ini, biarkan saja sampai sawitnya besar. Jadi ini nggak ada kayunya, asal jangan ada kayunya, itu saja.
Jadi untuk perawatan masalah akar sawit itu sangat penting kita jaga. Jadi membuat sawit itu pertumbuhan cepat, penyerapan pemupukan cepat, dan kadar air cukup. Jadi kalau kita rumputnya masih rendah, masih bagus, tidak terlalu padat, itu bagus sekali. Karena embun itu akan menetes, membuat kadar tanah ini selalu lembab, tidak selalu gersang. Gitu. Jadi kita ini sebagai petani ini kita ngasal-ngasal aja, bersih, biar nampak kelihatan bersih semuanya. Ya boleh bersih, tapi yang bersih itu seperti apa? Piringan sama jalan pikul itu wajib buat bersihkan, biar kita untuk bekerja ngutip brondolnya, pemupukannya atau ngangkutnya mudah, gampang, bersih kan. Jadi itulah sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Sawit adipatani ini adalah periode buah kedua. Yang ini adalah masa periode buah kedua. Banyak di antara kita sahabat-sahabat lain tidak percaya dengan kondisi sawit adipatani seperti ini. Biarlah, tapi mereka tidak percaya, nggak apa-apa. Disuruhnya posting kita 10-100 batang ya capek lah. Banyak itu kan. Jadi paling dia menonton cuman itu paling ya 3 menit atau 2 menit dari share. Dibandingkan kita itu ya diabaikan sajalah orang yang seperti itu. Di sini kita buat petani-petani pemula dengan untuk perawatannya itu, baik itu musim penghujan, baik itu musim kemarau, apalagi musim kemarau itu hati-hati untuk cara perawatannya. Biar sawit kita itu tidak terlalu stres dengan penyemprotan, itu sangat berbahaya, berdampak pada pertumbuhan buah, baik itu pertumbuhan batang, baik itu pertumbuhan daun. Makanya banyak di antara kita sawit kita trek. Sekarang ini banyak yang ngeluh bawahnya sawitnya trek, sampai sekarang trek juga. Itu, tapi alhamdulillah adik petani tidak ada maksud di sini trek itu, belum jumpa lagi. Paling ya turun 200-300 kilo tuh wajar saja. Itu kan kita nggak akan selalu setiap pokok itu akan berbuah masak semuanya. Pasti ada yang tidak berbuah masak. Ada juga yang tidak berbuah. Oke.